di the last minute. Meskipun itu juga apa namanya tidak baik, tapi banyak orang yang idenya muncul itu kalau sudah kepepet. Jadi memang orang kita suka dipepet-pepet itu baru idenya muncul. Baik, saya lanjutkan. Ini referensi kita, saya sudah, karena saya sering memberikan BIMTEK seperti ini, akhirnya kita buatkan satu folder ya, isinya tentang peraturan-peraturan yang dipakai sekarang. Jadi monggo ini dipelajari sendiri ya. Terutama untuk penelitian nanti saya fokus pada bagaimana penelitian aja yang pengabdian tidak kita bahas ya, waktunya terbatas. Oke, ini tinggal diklik Google Drive-nya, insya Allah semua file yang ada kita share, dan itu bukan file dari saya tapi file dari kementerian dan seterusnya. Nah, ini saya mengingatkan bahwa kita ratingnya sudah naik mandiri. Nah, saya tidak tahu nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Rondi, tapi menurut saya mandiri itu artinya kita lebih dewasa, kemudian kita punya hak untuk mengelola penelitian itu secara mandiri ya. Sehingga ini sebetulnya kesempatan bagi kita kalau mau naik kinerjanya, tidak lagi bersaing di jalur umum, tapi cukup misalnya dengan bantuan satu reviewer eksternal dan reviewer internal, LP2M itu bisa memutuskan sendiri. Jadi hampir mirip dengan hibah internal begitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau jenengan tidak memanfaatkan peluang ini, ya nanti loss lagi, kita kembali lagi ke utama lagi. Untuk mencapai mandiri itu susah payah menurut saya ya. Tidak mudah, tidak sekedar membalikan telapak tangan terus berhasil gitu. Bisa. Ini hanya 40 perguruan tinggi yang masuk ke klaster mandiri. Oke, nah hasil klasterisasi ini dipengaruhi oleh kinerja individu kita sebagai dosen, mahasiswa juga, kinerja institusi, kemudian skor Sinta. Jadi sangat sayang sekali sampai dengan sekarang masih ada dosen yang belum ngurus Sintanya. Padahal dia kalau diurus itu bisa eligible untuk berbagai macam skill. Nah, kemudian konsekuensi dari klasterisasi terhadap kita ya, dosen itu ada di platform Bima. Jadi setiap dosen eligibilitasnya tidak sama, tergantung pada skor Sinta, jenjang dan gelar akademik, status di PD Dikti. Ada teman-teman kita yang baru lulus S3 belum ngurus ke PD Dikti, akhirnya juga tidak eligible. Statusnya hanya bisa sebagai anggota peneliti, dan ini banyak itu, sehingga hal-hal seperti ini kedepannya harus kita perbaiki ya. Tidak cukup dari pimpinan dan LP2M, tapi kesadaran kita sebagai dosen juga harus sinergi dengan kebijakan dari pimpinan itu. Kemudian ini alur usulan program penelitian, saya kira sama ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini, perguruan tinggi klaster mandiri. Perguruan tinggi klaster mandiri melakukan seleksi substansi penelitian secara otonom. Berarti kan hanya direview sendiri oleh kita tim internal plus satu reviewer dari eksternal kan. Nah, ini mudah menurut saya, kesempatannya tahun ini ya. Cuma ya itu ada PAK dan sebagainya. Makanya saya mengharapkan udahlah nanti akunnya dosen kan bukan akun terkait keuangan itu ya. Kalau punya mahasiswa bimbingan, kasihkan ke mahasiswa bimbingan, nanti mahasiswanya yang suruh kerja. Ya, dikasih Google kan cukup lah. Itu kalau kita ingin secara institusi kinerjanya naik. Ukurannya adalah proposal yang disubmit. Semakin banyak proposal yang disubmit karena kita mengelola sendiri, maka semakin banyak yang bisa diseleksi dan didanai mestinya. Tinggal kuotanya berapa gitu Pak Rondi ya. Oke. Seleksi substansi dilakukan oleh 2 orang reviewer DRTPM atau perguruan tinggi untuk setiap judul penelitian dengan setidaknya 1 reviewer dari perguruan tinggi lain. Nah, ini kelebihan atau keuntungan dari kita sebagai klaster mandiri. Ya. Nah, seleksi substansi proposal perguruan tinggi klaster utama dan seterusnya yang ke bawah dilaksanakan oleh DRTPM. Nah, yang ini berarti jalur macet ini. Kalau yang mandiri ini jalur tol. Itu harus kita sadari ya, dan hanya 4 hari waktunya. Oke.
Ini ketentuan umum ya. Jadi prinsipnya yang utama itu setiap dosen itu hanya berhak 2 proposal penelitian. Satu sebagai ketua, satu sebagai anggota. Kalau saya, seperti saya misalnya, tahun ini dapat lanjutan, maka nanti di eligibilitas itu tidak bisa sebagai ketua. Ya, jadi saya sudah tidak mengusulkan proposal, tidak berhak mengusulkan proposal. Terus kok banyak bikin proposal, yang bikin orang lain. Anak buah saya yang bikin ya, jadi bukan saya itu. Nah itu, kemudian selain kuota utama, ya, setiap dosen dapat mengajukan maksimal 2 usulan penelitian sudah ya. Kemudian ini khusus untuk penelitian pasca sarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak 2 usulan. Jadi 2 kuota kita sebagai yang wajib ini, yang prinsip, ada kuota tambahan untuk mahasiswa bimbingan kita, ya, mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3. Nah ini kalau nggak salah tidak hanya dibatasi 2, itu bisa 4 kayaknya. Jadi saya sudah mengusulkan masih eligible. Jadi selama masih hijau, eligible bisa kita masukkan. Nah ini kan sebenarnya kesempatan ya, kesempatan untuk kita mempercepat kelulusan mahasiswa. Kalau mahasiswa yang cepat lulus, prodinya juga dapat kinerja yang baik, perguruan tingginya juga dapat kinerja baik, dosennya juga dapat poin yang baik. Nah sehingga ya kita mengharapkan mahasiswa pasca dan dosennya bisa bekerja sama. Ya minimal 1 mahasiswa 1 proposal lah, ya, sehingga 70 nanti bisa menjadi ya 200 lah paling tidak itu ya, sehingga peluang kita untuk meningkatkan perolehan dana penelitian di LP2M ini menjadi semakin nyata ya, tidak hanya. Oke, ini lain-lainnya ya, ketentuan penggunaan anggaran saya kira ini sudah seperti yang lainnya. Jadi untuk DR-TPM itu sebenarnya yang wajib hanya SPTB, tapi karena kita punya aturan sendiri di universitas, ya kita diminta untuk membuat laporan keuangan. Tapi itu tidak, menurut saya itu sekunder ya, jangan terlalu diperhatikan, sehingga kita lebih fokus pada bagaimana mencapai luaran penelitian ini. Oke, kemudian peta skema 2023. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebelum kita bermain ya. Jadi secara umum penelitian dibagi 3, penelitian dasar, terapan, sama pengembangan. Nah khusus untuk DR-TPM sepertinya kita bermain pada penelitian dasar dan terapan saja, karena yang pengembangan ini lebih banyak dialokasikan melalui matching fund. Dan sekarang ada batch 3 ya Pak Roni, sampai dengan 30 April. Ya. Itu kalau kita melihat peluang, itu peluang bagus. Karena apa? Karena semua orang sibuk ngejar THR Lebaran. Berarti kan tidak ada yang mau bikin proposal. Nah, kalau saya itu ngambil jalur itu. Mumpung orang lain sibuk, kita bikin proposal. Sehingga walaupun proposal kita itu tidak baik-baik sekali, ya, nah, itu bisa lolos. Nah, ini jangan ditiru ya. Ini saya itu. Ya sekarang banyak deadline, termasuk juga deadline Lebaran itu kan masalahnya. Nah monggo terserah. Ini tantangan dan juga hambatan sekaligus. Oke, kita kembali ke penelitian dasar. Jadi penelitian dasar nanti di sistem itu harus di set TKT-nya 3. Ya karakternya juga mestinya luarannya ya ini per tahun publikasi di jurnal, buku dan seterusnya ya. Nah, kemudian penelitian dasar itu sekarang semuanya kompetitif nasional, itu ada fundamental kerjasama. Nah yang 2 ini penelitian pasca sarjana. Pasca sarjana itu ada PTM, penelitian tesis magister, dan ada PDD, penelitian disertasi doktor. PTM itu untuk mahasiswa S2, PDD itu untuk mahasiswa S3. Tapi, nah tapinya itu mahasiswa harus mengusulkan lewat akun dosennya. Kenapa? Karena itu uang negara. Yang jadi PNS, jadi ASN kan dosen. Sehingga kalau ada apa-apa yang dicekal dosennya. Nah kalau langsung diberikan kepada mahasiswa, mahasiswanya kabur. Nah BPK bingung menetapkan siapa tersangkanya. Nah itu. Ya jadi menurut saya nanti kalau dosennya tidak mau memberikan akun, ya sudah. Tapi menurut saya kalau
kalau yang paling bagus adalah akunnya dosen diserahkan kepada mahasiswa. Insya Allah selesai. Tapi kalau akunnya dipegang sendiri, dia yang submit dalam waktu 4 hari, saya yakin tidak akan selesai. Tidak jadi submit gitu loh maksudnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada penelitian dosen pemula. Ya. Ini kalau dosen pemula kita tidak berhak ya Pak Randi ya. Karena ini biasanya untuk klaster yang di bawah mandiri itu. Apa namanya perguruan tinggi swasta dan seterusnya yang madya atau utama juga tidak boleh kayaknya ya, madya sama pratama ya. Oke, ini penelitian dasar, kemudian penelitian terapan itu berarti kita nanti set TKT-nya antara 4 sampai dengan 6 ya. Nah, uji coba produk yang memiliki KI. Nah ini berarti kalau penelitian terapan kita harus punya KI dulu. Nanti kita lihat di belakang. Naskah kebijakan karya monumental. Ada 2 jalur, hilirisasi dan kebakaran. Kemudian ada penugasan. Ini kayaknya juga kita tidak ada. Baik. Kita lihat karakter penelitian fundamental atau penelitian dasar. Waktunya bisa sampai 3 tahun ya. Kemudian dana itu akan muncul maksimal. Ya, misalnya penelitian dasar untuk bidang kebencanaan. Kalau nggak salah 133 atau 132. Nah, proposal RAB-nya dibuat tidak boleh lebih dari itu. Nanti akan secara otomatis. Kalau penelitian dasar itu PTM, penelitian tesis magister, nanti akan otomatis keluar maksimal 30 juta. PDD itu 60 juta. Jadi nanti RAB disesuaikan aja. Ya. Cuma problemnya nanti ngentri RAB itu yang agak repot. Kemudian TKT antara 1 sampai dengan 3. Nah, yang harus kita perhatikan, kalau kita mau submit ke penelitian dasar, mungkin perlu dipikirkan, bisa enggak dalam 1 tahun kita itu submit atau syukur bisa accepted jurnalnya. Karena utamanya untuk penelitian dasar, luaran wajibnya adalah jurnal. Ya, itu. Jadi targetnya adalah accepted. Nah, kalau mungkin mahasiswa sekarang kan kalau mahasiswa S2 kan bagus-bagus ya publikasinya, bisa Scopus langsung gitu. Kalau enggak bisa ya cukup Sinta 1 atau Sinta 2. Ya. Tapi kalau saya lihat sekarang anak-anak muda banyak yang sudah bisa langsung ke Scopus dan sebagainya. Jadi itu lebih bagus ya. Kemudian buku ini perlu waktu ya. Jadi menurut saya minimal inilah Sinta 1, Sinta 2 luarannya. Jadi uang 100 berapa? 33 itu ukurannya adalah jurnal. Ditukar dengan jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Yang lain-lain itu ukuran sekunder, tapi utamanya itu. Paham enggak? Ya, jadi kalau kita submit penelitian ini, nanti keberhasilan dari penelitian kita diukur dengan artikel yang kita submit. Itu kalau penelitian dasar ya, atau buku ya. Kemudian paten sederhana dan seterusnya. Tapi ini tidak masuk di dalam list, nanti di dalam list sistem. Jadi yang utamanya adalah untuk luaran wajib penelitian dasar adalah publikasi. Sehingga kalau kita penelitiannya membuat alat misalnya ya, publikasinya sepertinya tidak menjadi yang utama, itu akan sulit untuk bisa masuk ke dalam lolos atau selesai dalam penelitian dasar. Kemudian kriteria reguler ini, ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional lektor, memiliki Sinta skor minimal 150. Nah, banyak orang itu terganjal di Sinta skornya ini ya. Kemudian anggota pengusul minimal 1 orang ya. Nah, konsorsium ini tidak ditawarkan di tahun ini. Kemudian penelitian kerjasama dalam negeri. Ini kalau dulu itu namanya apa? PKPD, penelitian apa ya? Yang dengan apa namanya dosen, iya dengan universitas lain itu. Ya, tapi kalau dulu itu yang mengusulkan adalah apa namanya dosen dari universitas yang kita bimbing. Ya, kita hanya sebagai mitra. Itu PKPT kalau nggak salah dulu itu. Nah, sekarang itu dibalik, jadi penelitian kerjasama dalam negeri yang mengusulkan kita sebagai perguruan tinggi mandiri, kemudian dosen di universitas yang lebih rendah itu sebagai anggota. Ini juga saya praktekkan ya. Kita coba skim yang baru ini. Jadi
penelitian wilayah kajiannya seluruh Jawa Timur. Saya melibatkan dosen di Unigoro sama di Unigres. Contohnya seperti itu. Nah, ini sama ya, TKT-nya sama, luarannya juga sama. Luarannya sudah lebih meningkat. Satu artikel di jurnal internasional terindeks. Nah, ya berarti kan sudah lebih meningkat ya. Tetap luarnya publikasi, paten di belakangnya. Nah, kemudian ketua pengusul Sintaskor sama 150 ya. Anggota pengusul minimal 2 orang dosen, 1 dari internal UNED, 1 dari perguruan tinggi lain yang klasternya lebih di bawah. Ya. Jadi dengan kita meningkat menjadi mandiri, hak-hak kita itu menjadi lebih banyak ya. Kerjasama luar negeri tidak saya bahas, itu ada sendiri skimnya ya. Kemudian penelitian pasca sarjana. Nah, ini yang nanti para mahasiswa itu S2 bisa masuk di sini. Ya. Jadi minimal kalian bikin proposal untuk tesisnya sendiri. Nah, kalau mau kurang misalnya masih ada waktu, ya mengerjakan proposal dosennya. Jadi tidak tambah double. Kan biasanya mirip-mirip aja itu ya. Tergantung kita ngesetnya bagaimana. Nah, jangka waktunya 1 tahun, ini yang PTM, penelitian pasca sarjana yang magister. Istilahnya apa ya? PTM, penelitian tesis magister itu. Nah, jadi SPK-nya itu bukan 20 juta, 30 juta ini salah ini ya. Maksimal 30 juta. Nanti RAB-nya dibuat aja maksimal 30 gitu aja ya. Kalau 30 kalian buat 20, kan reviewnya maunya 25 juga mau mintanya 20 kok dikasih 25. Kan error berarti ya. Itu. Jadi dimaksimalkan aja. Ya. Nah, 30 juta itu ukurannya adalah 1 artikel di jurnal internasional terindeks bereputasi. Timbangannya itu loh, kita mengusulkan, kan kita ini apa istilahnya pengadaan jasa ya, pengadaan jasa, kita mengajukan proposal, ukuran keberhasilannya adalah ini ya. Atau 1 artikel di jurnal internasional yang tidak bereputasi, atau Sinta 1 sampai dengan Sinta 4. Nah, ketika di proposal nanti tolong disebutkan nomor 1 atau 2 ya, jangan nomor 3. Karena ini nanti ada gridnya. Kan nomor yang 1 itu mungkin 10 nilainya, yang 2 5, yang ini berapa, yang 3 berapa gitu. Jadi ambil aja yang atas. Ya nanti kalau diterima baru mikir, aduh jurnalnya tinggi ya, terus ya. Kalau dipikir semua sekarang nggak jadi submit. Yakin. Ya. Jadi dilakukan dulu kalau sudah diterima. Ya kalau diterima, kalau nggak diterima kan ya nggak apa-apa. Oke, sama syarat ketua pengusul. Hanya memang itu untuk mahasiswa, tapi pengusulannya harus lewat akun dosen. Jadi menurut saya praktisnya itu diminta aja akun dosen NIDN sama password. Oke, saya tidak ngajari yang tidak baik ya, tapi saya melakukan seperti itu supaya praktis. Ya, itu. Oke, penelitian dosen pemula, dokter ya, pasca sarjana dokter itu untuk yang S3. S3 ya, itu maksimal 60 juta sekarang itu. Ya. Targetnya sama, 1 artikel di jurnal internasional dan seterusnya ya. Ini adalah kriteria untuk dosennya. Oke. Jadi dosen pembimbing yang mengusulkan. Tapi kan tidak mungkin beliaunya yang bikin proposal. Pastikan kalian sebagai mahasiswa yang akan diminta untuk bikin proposal. Nah, kalau dosennya mau membuatkan proposal untuk kalian, hebat berarti. Nah, banyak mahasiswanya yang mau nanti gitu. Ya, hebat kalau begitu. Kemudian penelitian dosen pemula ini untuk yang baru asisten ahli dan sebagainya. Kalau dia masuk ke fundamental maka sama ya. Jadi ukurannya adalah 1 artikel internasional terindeks. Kemudian jurnal ini kan atau ya, walaupun atau strateginya ketika kita nulis di proposal ambil yang tertinggi. Itu jangan ambil yang terendah karena itu ada konsekuensi terhadap nilai di reviewnya itu. Ya. Ini syarat ketua pengusulnya. Kemudian kebijakan strategis ini tidak ditawarkan. Kemudian penelitian terapan hilirisasi, luaran wajib per tahun
prototipe atau karya monumental, naskah kebijakan. Jadi bagi sebagian orang ini lebih mudah. Ya silakan. Kalau ini lebih mudah daripada nulis jurnal, maka kalau penelitian kita sifatnya terapan atau mungkin hanya semacam naskah kebijakan itu masukkan ke sini. Tapi ada konsekuensinya, tidak semua orang eligible karena diukur dari pertama jabatan akademiknya, kemudian sintas skor dan seterusnya. Kemudian memiliki paten sederhana, bersertifikat, granted, pelindungan varietas tanaman. Nah ini yang sulit. Jadi kalau kita mau main di hilirisasi, maka nomor 2 ini harus kita perhatikan. Ada enggak kita paten yang sudah dihasilkan? Kalau belum, ya boleh saja mengusulkan, tapi mungkin nanti nilainya akan berkurang. Itu. Ya. Anggota pengusaha minimal 1 orang dosen. Itu. Jadi beda sekali antara tuntutan penelitian dasar dengan tuntutan penelitian terapan. Karena itu kita perlu berpikir sebentar, kira-kira saya itu lebih enak bermain di penelitian dasar atau bermain di penelitian terapan. Itu pertama yang harus kita pertimbangkan. Kemudian penelitian terapan kepakaran, ini sepertinya juga tidak ditawarkan di tahun 2023. Dan ini membutuhkan sintas skor 1500 ya, hanya beberapa di UNED yang kayaknya skornya 1500 ya itu. Nah ini kalau kita buka Bima ya, kemudian ada ini dikti, ini ada pengumuman. Jadi penelitian fundamental konsorsium, program terapan kepakaran, program magister menuju dokter sarjana unggul atau dulu namanya PMDSU. Kemudian kajian strategis tidak dibuka untuk penerimaan proposal pada periode pengajuan proposal saat ini. Jadi yang tadi saya skip itu yang tidak dibuka. Baik, saya akan cerita sedikit terkait dengan penulisan proposal dan bagaimana submit. Kalau nanti ada waktu kita demo, tapi kalau tidak ada minimal trik-triknya sudah saya berikan. Ya. Yang perlu disiapkan sebelum submit. Nah ini ya. 1, ini Bima itu berbeda dengan Simultapmas, tapi tidak berbeda 100%. Jadi masih menggunakan fitur-fitur Simultapmas yang tahun lalu. Jadi menu, submenu, fitur Bima akan muncul secara bertahap. Jadi ketika kita masukkan judul, nanti bagian pertama masuk, tapi kalau bagian pertama udah kita isi, berikutnya baru muncul. Nah ini kalau mendadak, nggak mungkin bisa. Ya, tapi minimal 2 hari lah. 2 hari kalau proposalnya sudah siap, nah, insya Allah bisa. Nah, so perlu disiapkan waktu agak longgar untuk berada di sistem dan antisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Ini 1, sistemnya sendiri karakternya seperti itu. Terus kemudian Sinta, Bima dengan PD Dikti itu link. Jadi kalau misalnya kita masukkan ini mahasiswa, PD Diktinya sedang error, nggak bisa. Itu. Dan menjelang Lebaran tidak hanya jalan tol yang macet, saluran kayak gini juga macet kan? Itu. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan? Kalau tidak sama sekali nanti kita diprotes dulu LP2M kalau tidak memberikan bimbingan teknis menjerumuskan gitu. Nah, jadi kita warning ini sudah warning ya. Jadi baca panduan terakhir. Ini ada di file nomor 1 sampai dengan nomor 6 di Google Drive. Lihat syarat eligibilitas. Tiap individu dosen akan berbeda eligibilitasnya. Ya. Kemudian siapkan ide proposal, dasar atau terapan. Tadi saya membahasnya itu, dasar atau terapan. Ya. Judul, roadmap. Nah, roadmap ini kan semuanya sudah pada tahu ya. Jadi saya tidak perlu ngajari. RIRN, RIP, ya, unggulan institusi itu. Nah, ya paling gampang tuh proposal kemarin yang tidak lolos atau tahun lalu yang tidak lolos di reformat gitu. Itu cepat itu ya. Kemudian mengisi data, keterangan dan target luaran. Perlu jelas dan detail ya. Jadi kalau kita menginginkan targetnya adalah jurnal internasional Q3, maka linknya semaksimal mungkin di copy ke dalam template. Karena link itu akan dicek oleh reviewer untuk benar nggak ini jurnalnya Q3. Nah kadang-kadang terlalu semangat atau waktunya terbatas, linknya lupa di copy paste gitu.
Padahal itu yang utama. Kan proposal itu kan kita menilai janji. Ya, ya. Janjimu apa gitu. Nah, janji itu kan proposal itu. Janjinya Q3. Maka reviewer akan ngecek, oh benar Q3. Kalau janjinya Q3 enggak ada linknya, oh ya sudah, enggak serius berarti. Nilainya diturunkan. Itu. Oke, kemudian download template. Jadi template ini akan muncul setelah kita masuk ke sistem. Ya, itu. Tapi kalau enggak ya pakai template yang saya ada bisa dianu. Tapi lebih baik download sendiri biar lebih puas ya. Benar gitu loh. Ya. Kemudian jangan salah template dan ikuti ketentuan. Ya, jumlah kata, pengutipan, ilustrasi. Tidak bisa kita copy paste dari apa terus kemudian ke template. Harus diringkas karena dibatasi. Ya. Kemudian menulis ide proposal ke dalam template. Ya. Perhatikan ilustrasi, pengutipan, tinjauan pustaka. Nah, jadi yang definisi itu dikurangi ya. Kemudian siapkan NIDN anggota peneliti. Nah ini, jadi untuk dosen itu ketuanya siapa, maka anggotanya perlu dicek dulu ya, siapa rencana anggotanya dan dia untuk masuk ke sistem itu cukup NIDN. Ini harus kita siapkan dulu. Kemudian siapkan data anggota mahasiswa dan umum. Ya. Nah ini yang kita masukkan nama. Kalau mahasiswa itu NIM, kalau orang awam itu nama sesuai KTP, NIM. NIM ini akan kita masukkan dan link ke PD Dikti. Ya. Saya sudah beberapa kali masukkan ada mahasiswa yang tidak terekam di dalam PD Dikti, sehingga tidak bisa kita gunakan di dalam proposal. Nomor KTP, alamat, email, nomor HP. Saya tidak tahu kenapa harus memasukkan nomor HP di sini. Ya. Kemudian siapkan RAB dalam format Excel, ya. Kemudian submit file as soon as possible. Nah ini sudah lama saya tulis, jangan bermimpi bahwa jalan tol tidak akan macet meskipun lebaran. Ya kalaupun nggak macet, dialihkan macetnya di tempat lain. Itu, paham ya maksudnya? Ya, yang suka bermain dengan injury time, resikonya di sini. Ya, besok aja deadline-nya, malam-malam siapin sambil lembur, ternyata sistemnya macet. Akhirnya nggak jadi submit proposal, ngupload, nggak iso penelitian, nggak ada uang, ya, nunggu tahun berikutnya, ya, memperpanjang masa studi. Nah, kan ruwet lagi, ya. Nah, ini template. Template itu fungsinya untuk apa sih yang harus kita masukkan ke dalam proposal? Yang pertama judul, kemudian ringkasan. Nah, sekarang ada chat GB macam-macam. Ya silakan kalau misalnya itu bisa dipakai untuk bikin proposal lebih bagus saya kira. Saya bisa, ini Bu Kartika bisa bikin 1000 judul proposal per malam gitu. Pakai chat GB. Nah, bisa enggak? Kalau sebenarnya dari dulu saya menginginkan ada mesin yang kalau kita masukkan judul itu sudah keluar proposal, nah tinggal milih skim apa saja gitu. Mungkin chat GP itu. Tapi sampai sekarang belum menemukan saya. Jadi terpaksa ya mengerahkan pasukan apa namanya berani mati untuk menulis proposal. Nah ini penelitian dasar merupakan riset yang memuat dan seterusnya ya. Jadi masih dasar, formulasi, pembuktian, itu kalau untuk S2, S3 pasti di penelitian dasar. Ya. Nah ini tidak, pendahuluan itu tidak lebih dari 1000 kata. Ya. So harus diringkas, kalau nggak diringkas cepat penuh. Ya. Kemudian latar belakang dan rumusan, pendekatan pemecahan masalah, state of art, kemudian ada roadmap, ya 5 tahun ke depan, citasi pakai angka, jangan pakai nama tahun. Nama tahun akan menambah jumlah kata. Itu. Nah, ini contoh roadmap, tapi saya kira semuanya sudah pada tahu ya roadmap itu apa. Nah, yang jelas roadmap ini dibuat JPEG saja. Karena kalau JPEG dihitung satu kata. Kalau ini di copy paste ya nanti jadi tambah banyak kata gitu. Sehingga tekniknya adalah untuk menghemat 1000 kata itu semua yang bisa di JPEG-kan kita JPEG-kan. Tabel isinya kan tulisan. Nah, kita copy paste dalam bentuk JPEG. Nanti dihitung satu. Nah, jadi tabelnya divisikan dulu, terus copy paste, masukkan ke template. Caranya begitu. Ya. Nah, kalau bingung, yang penting ada roadmap. Ya. Daripada tidak ada.
Karena nggak mungkin reviewer itu melihat roadmap-nya, oh roadmap-nya salah. Tapi dia hanya melihat mungkin secara visual, oh roadmap-nya bagus, kasih 10. Oh enggak ada roadmap-nya 0. Jadi yang penting ada roadmap, apapun bentuknya. Ya, saya tidak mengajari cara membuat roadmap yang baik, tapi saya mengajari yang penting ada roadmap di sini. Karena itu ada poin penilaian untuk roadmap. Kemudian metode, itu ya tadi yang penting-penting. Metode ini tiap bidang ilmu berbeda-beda, tapi intinya metode itu kan menjawab how to, bagaimana penelitian akan dilakukan. Terserah, yang penting di sini 1000 kata maksimal. Ya. Nah, kemudian RAB, rencana anggaran biaya, ini dibikin dulu skenarionya ya, kira-kira HR berapa, baru nanti rinciannya. Tidak ada trik khusus untuk RAB, nanti ada format-formatnya RAB silakan. Tapi yang penting kewajaran. Jadi misalnya beli Aquades untuk penelitian, kan tidak perlu 1 bak mandi. Ya. Kemudian beli ATK, ya, misalnya untuk penelitian. Pantas enggak untuk penelitian kita beli ATK 30 juta. 1 stationery diborong semua. Nah, kewajaran yang wajar-wajar saja lah, ya. Asal wajar itu selamat insyaallah. Ya. Kemudian jadwal ini gampang, tinggal dicentang-centang, ya. Daftar pustaka. Nah, ini yang disarankan itu pakai angka seperti ini supaya apa, menghemat jumlah kata. Ya, terutama untuk yang bidang sosial kan biasanya banyak cerita gitu. Kalau kita 1000 kata itu udah pusing. Ya, maksud kita, saya itu ya orang apa namanya eksak itu 1000 kata itu sudah sulit, memenuhi 1000 kata, nggak bisa cerita, ya bisanya kerja. Oke, skema penelitian terapan sama ya, ada ringkasan, kata kunci, kemudian pendahuluan. Nah ini beda dengan yang tahun kemarin Pak Rondi. Jadi yang apa namanya di pendahuluannya untuk skema terapan ya 1500 kata, misalnya ada 2 jalur kan, kepakaran atau prototype. Nah, yang prototype ini pertama adalah latar belakang, pendekatan masalah, state of the art. Nih, ada yang nomor D itu, penjelasan capaian riset sebelumnya berupa paten atau karya monumental. Artinya riset terapan itu sudah harus didahului oleh karya kita yang dipatenkan atau dihakikan. Nah, kalau tidak ada paten tapi kok kayaknya saya lebih pas ke terapan, ya enggak apa-apa, kan enggak salah bikin proposal, paling nilainya nanti dikurangi itu ya. Oke, kemudian peta jalan, roadmap, jadi tetap harus ada roadmap. Nah, oke, sama metode terserah bagaimana, kemudian jadwal penelitian. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Insya Allah kalau sudah siap dalam 2 hari selesai ya, tinggal jalurnya macet atau enggak gitu ya. Nah, pertama cek eligibilitas seperti ini. Ini jadi karena dia sudah mengusulkan ini misalnya, ini kalau nggak salah punya Pak Marga, ya. Ini maka eligibilitasnya sudah terpenuhi, hanya 1 sebagai ketua. Kemudian yang masih bisa, yang hijau ini adalah Pak Marga ini sudah mengusulkan 1 terkait dengan penelitian kerjasama dalam negeri ya, sebagai ketua, maka dia punya hak lagi 1 sebagai anggota. Kemudian punya hak lagi sebagai ketua dalam penelitian tesis magister. Jadi kalau ada yang mahasiswanya Pak Marga bisa pakai nama Pak Marga. Kemudian ada apa nih, penelitian disertasi doktor. Cuma kalau S3 bisa nggak sebagai promotor ya? Bisa ya. Ya, yang penting ini ada hijau, pokoknya kalau hijau lanjut aja sudah itu. Nah. Kemudian setelah itu apa? Ini ya. Nanti kan terus kita save sementara ya, save sebagai draft. Nah, ini bisa diedit lagi. Itu. Tekniknya seperti itu. Kemudian berikutnya ini berarti kita sudah masuk ke Bima ya. Hanya nanti kalau ada waktu kita demokan. Kemudian ngisi ini secara bertahap. Pertama adalah keterangan judul, kemudian TKT. TKT ini harus ngukur ya. Dan seterusnya bidang ilmu. Nah, yang 2, 3, 4, 5 itu akan muncul kalau 1 sudah dipenuhi. Problemnya itu ya. Kemudian memasukkan
anggota itu berarti kata kuncinya pakai NIDN dimasukkan. Terus nanti anggota harus persetujuan, ya klik. Jadi akun ketua untuk entry data anggota, kemudian masuk ke akun anggota untuk klik persetujuan. Nah ini juga harus diantisipasi. Kalau sudah hijau ini berarti sudah kita klik semua, sudah setuju semua gitu. Kemudian mahasiswa, nah ini yang agak lama masukkan data mahasiswa, karena nanti ada KTP, nomor HP, macam-macam, sehingga itu harus disiapin dulu. Kemudian langkah berikutnya ini nomor 2 adalah substansi usulan, ya. Ini kelompok riset lainnya. Terus ini kita tidak bisa simpan draft selama kita belum upload. Ya. Pertama harus unduh template-nya dulu. Template diunduh. Nah kalau saya sekali karena sistem kan yang penting dia minta PDF ya, kita masukkan PDF kosongan supaya ininya aktif. Ya. Nah, sehingga luaran tahun 1, luaran tahun 2 kita isi save draft. Disimpan sebagai draft ini. Baru kita bisa lanjut berikutnya. Nanti di akhir ini kan bisa unggah ulang. Paham ya? Caranya begitu. Karena kalau enggak nanti ini tidak kita copy paste, tidak kita simpan, hilang lagi. Ya, kalau kita kembali ke sistem itu. Oke, kemudian jurnal yang dituju di copy paste ke sini. Ini selalu saya wanti-wanti ya, karena ini penting ini untuk penilaian itu. Nah setelah itu nomor 3 mana? Nah ini ngisi RAB ya. RAB ini harus diisi satu persatu. Yakin saya 90% dosennya pasti tidak bisa ngentri. Satu persatu kayak gini. Kalau jalurnya oke, ya kalau pas habis tareh semuanya kerja macet ya. Dan ini harus diisi sampai dengan tahun kedua baru kemudian bisa di save draft, disimpan sebagai draft. Ini yang perlu tenaga mahasiswa. Saya bisa tapi yang saya bukan berbaik-baiklah silahkan supaya proposalnya bisa disubmit gitu. Tidak mungkin kita kerja semuanya sendirian. Apalagi sekarang ada badai PAK, apalagi Bu SKP macam-macam, pusing lah istilahnya itu. Iya, belum mikir mau mudik atau enggak gitu ya. Sembuh. Oka itu orangnya. Kalau misalnya tak ada mitra. Kemudian jangan lupa kita simpan sebagai draft. Nah, terakhir baru kemudian kalau sudah siap seperti ini maka ini perlu dicek di download proposal ini, ya sudah benar atau belum? Karena dia menggabungkan antara informasi yang di awal dengan draft proposal yang ada di template. Jadi kita masukkan ke sistem kan informasi tambahan. Sementara kita nulis proposal itu pada template. Template dan informasi tambahan akan digabungkan menjadi PDF ini. Nah sebaiknya ini dicek dulu, sudah benar belum? Setelah sudah benar baru kemudian disubmit. Oke, saya kira waktunya 2 menit, tidak mungkin demo ya. Nah ini lanjutannya adalah bagaimana proposal dinilai dan antisipasi monep. Tapi karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Prof. Indarto atas semangatnya ya. Tadi benar-benar encourage kita untuk segera menulis proposal ya, Bapak Ibu baik yang bergabung online maupun adik-adik mahasiswa pasca di sini supaya segera mengontak supervisornya ya untuk bisa mengajukan hibah pasca sarjana yang peluangnya lebih besar dibandingkan dengan hibah yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu yang sudah lumayan mepet ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu materi dari pemateri kedua yaitu Sekretaris 3LP2M kepada Bapak M. Rondi, PhD, kami persilahkan. Monggo Pak Rondi.
Tes. Terima kasih Bu Kartika. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar di link Zoom sana? Oke, kalau nggak ada jawaban berarti terdengar. Nanti kalau nggak terdengar biasanya ada komentar di grup ya. Baik ya. Izin share screen ya. Tadi Prof. Indarto sudah menyampaikan banyak hal, mungkin nanti saya bagian mungkin demo saja kali ya. Belum slideshow ya? Iya memang belum ya, saya pikir sudah. Oke, baik ya, mungkin saya sedikit saja, sekilas saja tips dan trik penyusunan proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat di RTPM 2023. Mungkin ini outline-nya. Yang pertama adalah motivasi ya, kenapa kita perlu sih membuat proposal, terus skema apa saja, dan tips dan triknya apa saja. Bapak Ibu sekalian ya, pertama ya, kenapa sih kita perlu mengajukan proposal ya? Ini biasanya kalau kita tidak update ya, itu kita akan selalu ketinggalan. Kalau tahun ini nggak ngajukan, tahun depan beda lagi, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengajukan, itu kita menjadi saksi ya, menjadi saksi perjalanan itu, sehingga kita perlu mengajukan. Dan ada hal penting lagi bahwa setiap dosen itu memiliki bimbingan ya. Mengarahkan bimbingan sesuai roadmap penelitian dosen itu memberikan kemudahan dalam meniti jenjang karir. Kalau dosennya itu, kalau mahasiswanya tidak diarahkan ya, itu nanti bisa kemana-mana mahasiswanya. Dan kadang tidak inline dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita arahkan, ya itu inline dengan apa yang kita lakukan, enak nanti mahasiswanya. Mahasiswanya enak, kitanya juga enak ya. Terus yang kedua ya, itu sistem itu sekarang dengan banyak ini ya, banyak sistem. Itu sebenarnya memberikan kemudahan untuk berkarir. Ya di awal-awal itu mesti sulit ya. Wah, ini harus belajar ini, harus belajar ini, harus belajar. Tapi kalau belajar itu dilakukan bersama-sama, itu akan nanti lebih mudah ya. Maksudnya kan kita ada riset group ya, kelompok riset dan pengabdian kepada masyarakat ya. Semua dosen juga sudah tergabung di sana. Yang muda belajar sistem, yang senior belajar konsep. Itu nanti akan enak ya, pemadu padanya. Ada SRD, ada Sinta, ada Sister, ada indeksasi dan seterusnya. Nah, kita saling sharing ya, karena sekarang tidak bisa kita memegang sesuatu itu semuanya kita pegang sendiri, itu tidak bisa. Jadi kita share dengan yang lain. Terus yang ketiga ya, jangan biarkan data itu berakhir di drive ya. Kita ini setiap tahun paling enggak bimbingan 3, 4 ya. Tetapi nggak ada outputnya, kan eman gitu. Nah, jangan dibiarkan di drive saja. Skripsi jangan hanya ada di sistem saja, tapi kita buat itu tulisan dan itu kita publish. Apapun publishnya itu, ya, karena itu akan menjadi record kita. Ya. Yang keempat ya, ini kita branding diri ya. Misalnya Prof. Indarto itu ahli satelit ya. Penelitian-penelitiannya mesti mengarah ke sana. Banyak senior-senior kita. Prof. Yuli itu branding enzim ya. Prof. Bambang Sugiarto branding tebu. Dan seterusnya. Itu kita branding. Mulai kita muda ini ya, dosen-dosen muda itu kita branding diri. Kita akan kemana nanti? Nah, ya medianya apa branding? Ya kalau kita dapat pendanaan. Kalau kita bisa membahagiakan mahasiswa dalam tanda kutip ya. Mahasiswa kita bimbing dengan baik, kita arahkan, kita branding ya, sekaligus membranding kita. Kalau kita membranding kita, tentu kita membranding program studi kita. Kita membranding fakultas kita dan kita membranding lembaga terakhir ya. Dan terakhir ya, jangan pernah gagal untuk sukses ya. Artinya apa? Ya mesti kita Prof. Indarto itu tadi mengusulkan berapa, dan setiap tahun itu mesti mengusulkan, ya, sehingga tahu. Ya. Kalau gagal, ya biasa. Mungkin Prof. Indarto kemarin cerita, ngajukan 8, diterima 1 atau berapa. Ya enggak apa-apa, saya ngajukan 2 tidak diterima tahun kemarin. Ya. Tapi saya diterima di skema yang lain. Ya enggak apa-apa, ya memang itulah ceritanya. Si pengambil keputusan juga bingung, ini kalau diterima semua dananya nggak ada. Kalau nggak diterima, gimana? Wong ini bagus. Misalnya gitu ya. Jadi biarkan itu berproses. Kita
mudah saja berpikirnya, kalau nggak diterima ngajukan yang lain, kalau nggak diterima ngajukan yang lain. Jangan sampai patah, oh itu gara-gara tidak suka dengan saya, mungkin tidak perlu seperti itu. Ya kita coba terus, nanti kan mesti ada jalannya sendiri. Proposal itu ya, artikel kita ya, itu mesti akan menemukan tempat terbaiknya, sesuai dengan apa yang sesuai untuk itu. Masa sih di dunia ini nggak ada yang sama dengan kita, kan nggak mungkin. Ya, itu pikiran sederhananya. Ini skema yang dibuka Bapak Ibu sekalian. Tadi Prof In sudah menggambarkan yang untuk penelitian ya. Ada penelitian dasar sama penelitian terapan. Penelitian dasarnya adalah fundamental, pasca sarjana, dosen pemula, kerjasama dalam negeri. Yang dosen pemula kita nggak ada ya, karena kita sudah di klaster mandiri ya, tadi sudah disampaikan. Sehingga kita bermain di fundamental ataupun kerjasama dalam negeri. Ya. Sama pasca sarjana yang punya mahasiswa. Kita mahasiswa pasca sarjana kita luar biasa ya. Sehingga ini perlu dioptimalkan ya. Selanjutnya program pengabdian kepada masyarakat ya. Ini ada beberapa skema ya, ada skema pemberdayaan masyarakat ya. Hampir sama dengan yang internal ya, kurang lebih seperti itu. Ada masyarakat pemula ya. Ini mungkin sudah tidak eligible lagi kita. Artinya pemula ya, itu ada di internal kita ya. Tahun depan jangan ikut itu lagi, tapi sudah naik kelas lagi. Mengajukan hibah pencapaian visi ini yang internal dan mengajukan hibah yang eksternal. Sehingga nanti akan kita terbaca di eksternal. Mungkin dalam tanda kutip nanti siapa sih yang mengganti Prof Indarto, siapa sih yang mengganti Prof Yuli, siapa sih yang mengganti senior-senior, itu kita siapkan dari sekarang. Oke ya. Skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Ya. Ini tentu syarat eligibilitasnya ya itu ada semua ya. Dan ada skema pemberdayaan berbasis wilayah. Ini kita kita sudah diuntungkan bahwa kita sama Pak Sekretaris 1 ya Pak Ali itu sudah ada ini PKS ya dengan desa-desa mitra. Itu kita optimalkan. Kalau di internal nggak bisa, di eksternal. Suratnya sudah ada. Itu kan lebih memudahkan. Selanjutnya ini langkah-langkah efektif ya, tadi sudah dijelaskan Prof Indarto, mungkin singkat saja, baca panduan ya. Ini yang kedua ya, sesuaikan ide dengan skema yang dibuka. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di online maupun di offline, saya punya ide seperti ini, kira-kira masuk di apa begitu ya. Nah, terus nanti di sistem akan seperti apa ya. Terus yang ketiga adalah penuhi requirement dengan yang diminta ya. Ini carilah yang tertinggi, misalnya di situ harus publikasi di jurnal internasional, tulis saja di situ. Nanti kita belajar bersama. LP2M selalu melakukan banyak pembimbingan ya, banyak program di LP2M ya. Terus selanjutnya sesuaikan proposal dengan template yang diberikan. Jangan membuat sendiri ya, karena tidak ada gunanya membuat sendiri. Di situ tadi ya itu menggunakan style dalam citasi Vancouver ya, gunakan reference manager ya. Itu sudah dimudahkan, tidak perlu membuat urutan sendiri nomor 1 nanti malah bingung sendiri. Ya. Kalau nggak bisa belajar, makanya di riset group itu, di kelompok riset itu tempatnya belajar. Belum tentu bisa menguasai semua, belum tentu yang senior menguasai semua. Tanya ke yang junior biasa saja. Oke, ini ya Bapak-Ibu sekalian, bidang fokus riset. Nah ini ya, mungkin ini kan lintas fakultas ya. Hampir semua fakultas itu ada bidang risetnya. Ini hampir sama dengan rencana induk penelitian dan pengabdian LP2M kita ya. Jadi yang pertama di sebelah kiri ini adalah bidang fokus riset ya. Misalnya ini pangan pertanian. Tema risetnya apa? Teknologi pemuliaan bibit tanaman. Topik risetnya apa? Misalnya pemanfaatan teknik radiasi. Punya saya tidak ada, cari, mesti ada. Ya. Tidak mungkin tidak ada. Ini juga bisa memotivasi Bapak Ibu yang di pasca sarjana, bidang riset saya itu masuk mana? Siapa sih yang ahli dalam bidang itu? Ya, misalnya, ini contoh pemanfaatan kearifan lokal dalam proses pemuliaan bibit tanaman ternak dan ikan. Apa mesti seperti ini? Tidak mesti persis ya, tetapi bisa disangkut pautkan karena bidangnya kan mesti macam-macam ya, sangat luas ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita tahu ini nanti ngisi sistemnya enak ya, tapi kalau kita tidak tahu ini ngisi sistemnya sulit ya. Maka tentukan dulu ini baru nanti masuk ke sistem.
Lalu ini adalah bidang ilmu ya, di sistem nanti akan ditanya bidang ilmunya apa. Misalnya saya agribis, itu masuk di mana? Oh, saya masuk di pertanian, maka cari di pertanian. Di pertanian ada apa saja, yang kesehatan ada apa saja, dan seterusnya. Oke, saya pikir itu yang penting ya. Lalu ini pendahuluan tadi sudah disampaikan Prof. In, lalu ini roadmap ya, juga sudah. Nah ini ketika yang 2 tahun, itu di tahun pertama itu apa yang dilakukan? Tulis saja di sini artikel accepted ya. Kenapa? Karena di sistem tidak ada pilihan lain selain accepted ya. Kalau di sistem kita ya di internal masih boleh submitted, tapi di sistem Bima itu langsung di situ dikunci accepted ya. Sehingga kita mengatakan tadi Prof In juga sudah, jurnalnya apa ya. Ini penting ya, langsung dituju aja jurnalnya. Kita nyari jurnal, kira-kira nanti publikasi di mana ya, sekaligus itu menjadi motivasi kita. Oh, kira-kira nanti saya akan publikasi di sini. Linknya juga diberikan. Nah, ini metode ya, yang saya pikir tadi sudah disampaikan. Jadi tahapannya jelas, apa yang dilakukan ya selama melakukan penelitian itu seperti apa. Dan ini RAB ya, RAB saya pikir tadi juga sudah dijelaskan bahwa di situ di sebelah kiri ya, di sistem itu nanti ada jenis pembelajarannya apa, itemnya apa, satuannya apa, volumenya berapa, nanti secara otomatis akan menghitung. Ya, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki akun ya bisa menghubungi tim LP2M. Ya, semua di sana sudah ada akun. Yang lupa ya sama menghubungi LP2M. Sedikit saya demo ya untuk di sistem. Ini Bapak-Ibu sekalian ya, sudah nampak Bu Kartika? Oke. Biasanya ketika kita masuk ya pertama kali ya, itu sistemnya tadi sama seperti yang disampaikan Prof In ya. Lalu pertama kali kita masuk, nampaknya jaringannya agak ini ya. Oke, mungkin itu dulu Bu Kartika, nanti saya sambil ini ya, karena kelihatannya jaringannya ada masalah. Oke, terima kasih banyak kepada kedua pemateri yang sudah memberikan brainstorming buat kita semuanya, baik yang offline hadir di sini maupun yang online. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk via chat di Zoom dan tadi sepertinya sudah ada yang dijawab langsung oleh Prof. Indarto. Pak Dar yang tadi nggak sabar jawabannya apa itu langsung dilihat di chat Pak Dar terkait dengan eligibilitas untuk menjadi anggota. Mungkin bagi peserta yang offline ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Tolong menyebutkan nama atau prodi kalau memang mahasiswa atau dosen fakultas. Makasih. Terima kasih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Arditi Alam Wiguna, Bu. Kebetulan dari mahasiswa pasca sarjana S3 Magister Doktor Manajemen. Saya tertarik tadi mau melihat mengenai itu Prof. Indarto penelitian doktor ya kalau nggak salah ya, PDD. Penelitian disertasi doktor, oke. Itu kan memerlukan rentan waktu 1 sampai 2 tahun Prof? Atau memang 2 tahun ya? Oh, di bawah 2 tahun. Berarti nanti ketika saya sekarang sudah semester 6, berarti nanti akan ini ya menyesuaikan dengan tambahan 2 tahun lagi ya untuk itunya. Apakah nanti ketika nanti misalkan ini kan sudah selesai penelitiannya, Prof. Nah, kemudian kita coba ajukan untuk pendanaan itu bagaimana, Prof? Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Kemudian juga nanti masa studi mahasiswa juga kan akan mempengaruhi, Prof, karena kita sudah semester 6. Terima kasih.
Ya, Ya, oh ya. Baik. Kalau saya di posisi sampean, saya ajukan aja. Kan tinggal minta ganti rugi. 1 tahun dulu diajukan, tapi proposal dibuat 2 tahun. Kalau 1 tahun diterima ya sudah, uangnya tinggal dipakai, tinggal publikasi aja kan kita. Nah itu. Nanti kalau misalnya belum ada pekerjaan lain, ya lanjutkan aja tahun kedua, kan boleh. Masih susuk kan untuk bayar UKT lah. Karena hanya dicek kalau misalnya kita ngajukan tahun ini, ya nanti pada bulan September atau Oktober kan ada monet. Publikasinya sudah accepted belum? Kalau sudah accepted, berarti berhak mendapatkan pendanaan tahun berikutnya. Itu. Cuma harus baik-baik sama dosennya, karena uang itu yang pegang kan dosennya. Itu problemnya. Ya, menurut saya diajukan aja. Mungkin Pak Rondi ingin menambahkan, Pak Rondi? Oke, baik ya. Ini berdasarkan pengalaman ya. 2 tahun yang lalu saya mendapatkan hibah disertasi itu ya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk penelitian ya, juga bisa kita gunakan untuk mensubsidi adik-adik mahasiswa yang di bawahnya, juga untuk bisa membayar SPP kalau extend ya. Itu penting itu. Kalau disertasi doktor itu 60, kalau tesis magister itu 30. Nah, oh ya, 60 kali 2 dengan evaluasi ini ya, karena mungkin saya tahun kedua nggak kena Prof, karena tahun pertamanya kurang sukses begitu. Jadi kita optimalkan ya selama mengajukan itu, selama setahun itu kita optimalkan. Jadi kita pastikan bahwa yang kita ajukan itu bagus ya, karena sebagian kalau kita menulis proposal itu bagus, itu sebagai bekal menulis artikel juga bagus ya. Karena di pendahuluan itu kurang lebihnya yang akan kita submit ke jurnal itu ya kurang lebih seperti itu. Ya yang untuk pendanaan dan seterusnya nanti kita hilangkan. Tapi novelty-nya itu sudah dapat di sana. Sehingga kalau proposalnya bagus ya, kedepannya agak mudah ya kita melangkah. Ya. Saya pikir itu Bu Kartika. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, semangat ya. Harus gampang personal approach ke pembimbing ini karena nanti diterimakannya ke pembimbing ya. Nah, ya. Gimana? Oke. Anggota Prof. Indarto. Minimal 1. Kopromotor, ya, iya. Bisa. Mungkin menambah ya, jadi semangat yang ada di DRTPM itu hampir sama dengan semangat yang ada di internal. Jadi riset kolaborasi. Ya. Jadi makanya dikasih minimal, tidak dikasih maksimal. Jadi artinya begini, yang misalnya mau berkolaborasi dengan peneliti luar negeri, tapi pakai skema itu pun boleh. Ya, karena di situ ada di sistem ya, itu ada pilihan anggota yang lain, yang dimasuk anggota umum. Yang dimasukkan apa? Nomor paspor, ya. Terus alamat di luar negeri, ya, sama afiliasi di luar negeri. Ya, sehingga karena semangatnya adalah kolaborasi. Mungkin di sini, mungkin tahun depan ya, atau kalau nggak salah di April ini, ya tanggal 28 itu ada skema internasional juga yang terbuka, ya, dari DRTPM bekerjasama dengan lembaga satu di Jepang, satu di Thailand. Nah, barangkali mau mengajukan yang skema itu juga boleh, tapi ini pemanasan misalnya gitu. Itu juga boleh. Ya, jadi karena semangatnya adalah kolaborasi. Di internal juga semangatnya kolaborasi. Saya pikir sudah jelas, semoga nanti segera terrealisir 4 hari ini waktunya. Diminta saja akunnya pembimbing. Mungkin jadi lebih cepat seperti tadi tipsnya dari Prof. Indarto. Baiklah, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom chat di Zoom. Yang pertama terkait dengan skor untuk yang mengajukan hibah penelitian dasar, Prof. Kemudian ke Prof. Indarto lagi, mungkin bagaimana bentuk naskah akademik atau karya monumental yang bisa digunakan untuk penelitian terapan? Langsung saja, Prof. Indarto. Sudah saya jawab sebisanya di chat. Jadi setiap skim itu, yang pertama ya Pak Erno ya, itu eligibilitasnya tergantung pada skor sintak kita dan track record kita gitu. Jadi tetap ada. Saya menemukan beberapa teman itu tidak ngurus
skor Sintanya. Terus saya sinkronisasi. Ada Sintanya ada, tapi tidak tahu ya, kok nggak diurus. Akhirnya tidak eligible, padahal punya gelar doktor itu. Jadi dicek dulu apa namanya, dicek eligibilitas, terus kemudian disinkronkan dulu antara PD Dikti di bawah itu, di bawah Bima itu ada pada halaman pertama itu ada sinkronisasi dengan PD Dikti. Nah itu disinkronisasi dulu. Setelah itu ya ujung-ujungnya kembali lagi ke pekerjaan kita sebelumnya. Kan kita diminta untuk update Google Scholar, update Sinta, macam-macam. Nah sekarang itu dihitungnya di situ. Jadi kalau kita dulu mengikuti instruksi LP2M suruh mengupdate Sinta kita, maka selamat sekarang bisa eligible gitu. Kalau tidak eligible bisa mengusulkan tapi sebagai anggota. Itu yang penting punya NIDN. Kemudian untuk yang naskah akademik atau kebijakan itu dari Prof Yuli Haryati ya. Ada di panduan Prof. Jadi itu banyak, jadi apa namanya, kriteria daripada naskah kebijakan yang bisa diterima. Itu ada di panduan. Monggo dibaca sendiri karena banyak sekali itu anunya, tabelnya ya. Kemarin saya scanning itu ada. Jadi kriteria naskah kebijakan itu. Itu kan sebenarnya seperti pekerjaan-pekerjaan kita di Pemkab kan membuatkan apa namanya laporan atau naskah kebijakan. Nah, itu bisa kita klaim sebagai penelitian terapan luarannya naskah kebijakan. Itu aja sih. Malah enak kita itu kalau bisa disinkronkan seperti itu. Itu. Oke, terima kasih. Berikutnya ini agak ke teknis pengajuan mungkin Pak Rondi. Nggih. Yang pertama adalah dari Bu Endah di Farmasi terkait dengan yang dimaksud dengan bahan persediaan itu apa yang ada di RAB. Kemudian yang kedua ini ada salah satu dosen kita yang sudah mengajukan, ini Bu Frimha ya. Jadi baru tahun ini berkesempatan mengikuti kegiatan di RTPN ini, kemudian bergabung menjadi anggota dari universitas lain. Kemudian mencoba untuk mendaftar sendiri di sini, namun tidak muncul. Sepertinya kalau skimnya nggak muncul, kalau tadi melihat dari penjelasan Prof. Indarto, sepertinya tidak eligible. Tapi mungkin nanti Pak Rondi bisa memberikan penjelasan lebih, karena sebenarnya kan kalau berdasarkan aturan dasarnya mestinya boleh menjadi satu ketua atau satu anggota. Monggo Pak Rondi langsung saja. Baik, Bu Kartika, terima kasih ya. Izin menambahkan dulu yang tadi ya, jadi terkait dengan skor-skor dan segala macam ya. Kayak ini aja ya, kita main pachinko atau main sepak bola ya, ditanya skor-skor segala macam. LP2M sudah ini ya, memberikan fasilitasi ya, cukup banyak, baik peningkatan indeksasi Sinta begitu ya, itu juga sudah kita fasilitasi, juga yang lainnya ya. Yang belum punya akun di Web of Science juga sudah kita fasilitasi di Scopus ya. Kalau Scopus kan berbasis tulisan ya, meskipun di WOS juga berbasis tulisan, tetapi akunnya kita bisa buat terlebih dahulu. Kalau yang masih belum sinkron lagi ya, misalnya penelitiannya belum dimasukkan, bukunya belum dimasukkan, itu bisa ke LP2M ya, bisa, ini sekaligus promosi ya. Semuanya ada di LP2M untuk terkait penelitian dan pengabdian. Baik ya, tadi yang terkait dengan bahan persediaan ya pertanyaannya. Mungkin saya langsung share di ini ya, di apa akunnya di sistemnya ya. Sudah ya? Baik ya, jadi di sistem itu ya, sekaligus demo ya, ketika kita login begitu ya, kita masuk ke, nanti di depan ini akan ada profil kita ya, misalnya berapa artikel kita, berapa buku kita, lalu skornya, Sinta skornya berapa, Sinta skor 3 tahun berapa, indeksnya berapa gitu ya, itu ada. Nah, kalau mau lihat kita, eligibilitas kita itu kita masuk di sini ya, usulan baru ini.
Nah, ini nanti kita akan kita sudah mengajukan berapa begitu ya. Selanjutnya ini saya belum submit tapi sudah ada di draft, maka masuk ke sini ya. Terus habis itu ini judul segala macam, kelompok skema ini ya tadi ya, terus ruang lingkup, kategori SBK dan seterusnya, tema ini, itu semuanya ada di pedoman ya. Misalnya bidang saya apa, masuknya apa, itu ada di pedoman. Nah, maka baca pedoman. Nah, kita menyesuaikan keilmuan kita. Nah, selanjutnya kita bisa cek RAB kita ya. Nah, di RAB ini nanti akan ditanya kita, misalnya bahan alat begitu ya. Ini bahan. Lalu di sini ya, di komponennya itu masuk apa saja? Barang persediaan, lalu bahan penelitian ATK. Kalau yang bidang eksak mungkin barang persediaan atau bahan penelitian habis pakai. Tapi yang sosial mungkin ATK. Dan ya tahapannya bisa macam-macam ya. Ini memang di-create berdasarkan tahapan. Jadi misalnya di sini habis itu pengumpulan data. Habis itu sewa peralatan, analisis data, pelaporan. Misalnya di analisis data. Ini komponennya nanti akan banyak. Nah, misalnya ada uang harian, ada transport lokal, ada biaya konsumsi, pengolah data. Jadi di analisis data ini juga komponen yang lain juga muncul ya. Analisis data itu sebuah kegiatan, aktivitas ya, yang itu komponennya banyak. Ya, misalnya uang harian itu juga diperbolehkan. Kalau yang khusus ya, HR pengolah data itu juga ada. Jadi kita paham SBM ya, standar biaya masukan, dan kita paham SBK, standar biaya keluaran. Misalnya standar biaya keluaran untuk penelitian dasar ya, di situ mungkin 150 juta. Udah kita maksimalkan yang ada di sana. Selanjutnya itemnya ini berapa jumlah item yang kita masukkan di situ. Oke, saya pikir itu yang kedua tadi apa Bu Kartika? Oke. Itu bisa harusnya bisa ya. Maka dicek di sistem ya. Di situ mestinya kita sudah menjadi anggota di mana saja. Ya. Itu bisa kita cek ya. Misalnya saya ini ya, itu saya masih eligible di mana gitu. Itu di sistem bisa kita cek ya. Ya. Nah ini ya, ini saya eligibilitas banyak ini ya, ini eligibilitasnya. Tapi kita cek di sini ya, karena saya sudah ngajukan satu, ya. Sehingga eligibilitas saya itu tinggal penelitian ini, penelitian misalnya saya tambah unggulan, tambah usulan di sini ya. Oke, nanti muncul ya, ini apa jaringannya kurang ini ya, sehingga di sini nanti eligibilitas saya itu masih apa saja. Dan itu kita dicek, meskipun kita jadi anggota, di sistem kita juga kelihatan bahwa saya jadi anggota, sehingga mungkin eligibilitasnya berkurang. Saya pikir itu Bu Kartika. Ya, ini ada feedback dari Bu Endah Pak, jadi beliau tidak jelas antara bahan persediaan dengan bahan habis pakai yang di komponen RAB. Ini kayaknya perlu pendampingan khusus ini Pak Ranti. Ya, monggo. Mungkin monggo Pak, short mungkin Pak sebelum saya nanti beralih ke Bu Harli yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Oke, jadi kalau bahan habis pakai itu misalnya apa namanya, bahan kimia ya, itu bahan habis pakai. Tapi kalau bahan persediaan itu jadi di penelitian pengabdian itu yang boleh adalah akun MAK 52. Jadi di situ adalah yang nanti digunakan, tetapi di situ meskipun tidak habis, tetapi ya akan habis di
ini di apa namanya selama proses penelitian itu. Jadi tidak ada yang itu nanti dia bentuknya investasi. Kalau salah seperti itu. Mungkin Prof. Indarto ada tambahan. Tentang RAB ya. Kalau saya pragmatis aja sih RAB, yang penting dibuat gitu aja. Ya dibuat, masukkan bahan habis pakai juga boleh, boleh kan nanti ketika diterima toh juga tidak didetailkan seperti itu. Kalau saya lebih kepada bagaimana memanfaatkan hibah penelitian ini untuk apa namanya, misalnya kita sehari-hari itu bekerja di lab, kadang pengajuan bahan itu kan terlambat ya, dananya dari LP2M atau dari universitas. Nah dengan adanya hibah itu kita bisa nyicil beli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penelitian kita. Kalau di proposal ya kita tulis saja sesuai yang boleh ditulis di proposal, ada panduannya. Tapi pemanfaatannya itu yang biasanya itu ya terserah kita sih. Kan untuk penelitian ini kan sudah sepakat bahwa basisnya adalah output. Jadi timbangannya adalah output. Kalau kita bekerja di dunia pengadaan itu kan ada spek ya dan macam-macam itu. Jadi satu judul proposal penelitian dasar itu timbangannya, ukurannya adalah satu publikasi internasional atau satu publikasi di jurnal nasional. Itu aja. Secara umum, mohon maaf ya, secara umum itu DRTPM itu tidak meminta laporan keuangan. Dia hanya minta SPTP, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Kalau perlu ditambahin M, mutlak. Artinya mutlak itu semua penggunaan keuangan itu terserah kepada peneliti. Jadi yang penting luarannya itu, ukurannya itu. Nah, adapun di internal kita, kenapa kita masih memberlakukan laporan keuangan? Karena LP2M ini juga khawatir ada dosen yang nakal seperti saya. Uangnya diambil, laporannya nggak dikerjain selama bertahun-tahun gitu. Nanti LP2M yang diperiksa. Nah, itu sehingga kita diwajibkan membuat laporan keuangan itu. Itu aja sih. Kalau masalah mau dibelikan persediaan atau apa terserah, tapi mohon dimasukkan ke sistem itu yang wajar dan sesuai dengan yang dibolehkan. Itu di folder yang saya share itu ada panduan SBK macam-macam itu. Saya kira begitu ya. Biar kita tidak selalu berurusan dengan RAB. Jadi menurut saya untuk skim DRTPM ini kita lebih enak karena kita harus fokus pada apakah penelitian dasar yang kita usulkan bisa mencapai luaran yang kita targetkan. Jangan mikir RAB-nya. Kalau kita mikir RAB-nya nanti malah luarannya enggak tercapai. RAB itu kalau saya serahkan ke asisten untuk membuat RAB. Jadi yang ngawur aja, apa aja dimasukkan gitu. Tapi kan diterima. Daripada saya sepanjang ngerjakan RAB sendiri, mikir, oh ini boleh enggak, malah ruwet enggak selesai. Itu yang tidak boleh dicontoh dari saya. Oke, terima kasih Prof. Indarto. Jadi memberikan tips Bapak Ibu sekalian, ada fokus apa yang perlu kita kerjakan gitu pada hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip administratif, maka yang penting adalah dipenuhi Prof. Indarto, intinya dipenuhi, nanti toh ada proses seleksi. Baiklah, ini dari tadi ada peserta di Zoom yang ingin langsung menyampaikan pertanyaan. Monggo Bu Harli bisa on audio atau perlu bantuan admin untuk audio? Oke, sampun. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Kartika dan Pak Prof. Mau nanya untuk yang roadmap penelitian, karena saya mahasiswa pasca, apakah roadmap penelitiannya berarti yang kalau tahun dasar atau tahun sebelumnya itu kita pakai penelitian sebelumnya dari ketua peneliti ya Pak Prof? Sudah itu saja Bu pertanyaannya atau ya, terkait roadmap? Ya, sama yang TKT. TKT berarti kan kita maksimal TKT-nya 3 ya. Kalau misalnya TKT dari misalnya TKT yang di tahun awal 1 kemudian loncat ke TKT 3 di tahun kedua itu boleh atau harus 1 dan 2? Gitu Prof. Sampun. Oke. Pertama monggo Prof. Indarto, nanti mungkin bisa ditambahi Pak Rondi Pak ya. Apa tadi pertanyaannya? Oh iya.
Itu fleksibel Bu, tergantung konteks penelitian kita. Nah, tapi kalau tadi kan saya tekankan yang penting ada roadmap gitu. Dan nyambung roadmapnya dengan penelitian kita gitu. Mau dia roadmap prodi boleh, roadmap pasca sarjana boleh, roadmap keris kita juga boleh gitu. Ya, yang penting ada roadmap. Kemudian yang kedua terkait dengan apa TKT. Jadi kalau penelitian dasar idealnya itu kan penelitian dasar itu pada level TKT antara 1 sampai dengan 3. Nah, caranya bagaimana di sistem? Di sistem itu ada cara mengukur. Kalau memang kita apa namanya penelitiannya mau kita set ke penelitian dasar, ya TKT maksimalnya dibuat 3. Ada caranya itu. Kalau ada waktu saya demokan gitu. Nah, itu caranya apa namanya mengeset TKT gitu. Ya. Terus tadi sebaiknya itu di awal penelitian itu tahun ini TKT 2, nanti tahun depan TKT 3. Ya, sebaiknya begitu, jangan loncat. Jangan sampai begini, kita ngajukan penelitian dasar, TKT-nya kita set 4 atau 5. Kan berarti nanti jadi alasan bagi reviewer untuk menggagalkan ya. Ini ngukur TKT aja nggak bisa gitu loh. Itu saya kira seperti itu. Waktunya apa aja ya. Nah, ini misalnya saya penelitian dasar ya. Saya kembali lagi ke penelitian usulan baru. Nah, ini ada satu mahasiswa S3, kemudian apa ini? Nah ini ya, draft ini kan ya. Nah ini kan saya set 2, kemudian pertama harus ngisi judul, terus kemudian setelah judul diisi kita ukur TKT. Nah ini kalau orang yang sukanya perfeksionis, kan pertanyaan itu harus dibaca terus dipikirkan, dijawab. Sebulan baru ngukur TKT nggak selesai. Kalau saya kan pragmatis orangnya, jadi ya udah ini pokoknya 100 gitu. Kalau 100 diisi 100. Nah ini kan akan loncat ke berikutnya. Nah kalau kita ingin menghentikan TKT, ini jangan dibuat 100 tapi di bawah 80 ya. Nanti dia akan berhenti dan itu akan terjadi TKT saat ini berapa gitu. Jadi ini ngeset TKT. Nah kalau idealnya kita harus mikir sendiri apa TKT saya itu sebenarnya berapa gitu. Tapi jangan kita ngeyel terkait dengan TKT. Udahlah TKT itu diisi aja sesuai dengan skim. Kalau penelitian dasar ya TKT-nya 3, kalau terapan itu di atas 3 gitu. Praktisnya begitu. Jadi saya ngajari tidak baik, tapi ya mudah-mudahan tidak dicontoh. Ya kalau satu malam misalnya harus membaca TKT gini, ini lama ngukurnya kan tergantung bidangnya, nggak selesai proposalnya. Itu. Itu. Jadi gitu caranya, diukur aja. Kalau memang kita mau set penelitian dasar, maka di posisi awal itu 2, ini 3, atau di posisi awal 1, ini di set 2. Nanti tahu sendiri. Makanya saya minta dosennya itu sebaiknya udahlah dipekerjakan aja mahasiswanya. Nggak mungkin kalau orang seperti saya itu ngentri sendiri gitu. Kalau saya kan memaksakan diri, saya ingin apa namanya ya karena sebagai reviewer dan sebagainya dia harus tahu cara kerja sistem seperti apa. Jadi kalau kita yang sudah apa namanya seperti saya itu kan ketika ada sistem itu kita tes jebole piye gitu. Jadi pertama kita perlu tahu cara menggunakannya, yang kedua itu kalau jebolnya itu bagaimana gitu. Nah itu supaya apa namanya kita apa namanya antisipasi terhadap sistem. Ampun. Monggo Pak Rondi. Skor overall nih Pak ya. Ini ada. Jadi yang digunakan Sinta skor overall ya, Prof Teja yang bertanya via chat. Real time Sinta skor overall nggih Bapak Ibu semuanya. Baiklah, dari chat sepertinya sudah terjawab semua dan sudah tidak ada di Zoom yang raise hand. Apakah dari peserta yang offline di sini ada yang ingin menanyakan lagi? Atau sudah kontak semua dengan pembimbingnya?
Untuk oh masih ada dari Bu Bandun ini Pak yang resign. Saya pikir ini pertanyaan penanya yang terakhir ya, karena waktu kita sudah 5 menit lebih dari yang dijadwalkan. Monggo Bu Bandun bisa langsung on audio. Baik, menurun Bu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpaksa raise hand karena pertanyaan saya belum dijawab di chat. Ngapunten. Ngapunten. Jadi ini saya tanya untuk terkait dengan penelitian fundamental atau penelitian dasar ini, apakah wajib melibatkan mahasiswa? Saya sudah beberapa kali berkali-kali memasukkan NIM-nya sudah muncul dan namanya bisa saya pilih, tapi begitu saya save selalu gagal, tidak bisa saya save. Mohon solusi dan arahannya. Terima kasih. Memasukkan NIM ya. Iya itu Bu, minta tolong mahasiswanya memasukkan NIM gitu loh, jangan masukkan sendiri. Saya dulu berkali-kali bisa, memang ada yang kayak kemarin dari prodi geografi saya masukkan tidak bisa. Mungkin karena bisa saja data mahasiswa itu tidak terupdate di PDDikti, atau servernya PDDikti itu sedang sedang down. Kebetulan kalau Bu Bandun masuk, servernya tahu, oh ini Bu Bandun masuk, jadi saya down dulu gitu loh. Mungkin guyon. Jadi ya diulangi lagi, dimasukkan nanti kan bisa. Atau kalau enggak ya minta tolonglah asisten untuk memasukkan NIM atau ganti mahasiswanya. Kemudian wajib atau tidak, nanti kan ada kaitannya dengan MONEF misalnya, berapa jumlah mahasiswa yang dilibatkan. Dan sebaiknya kan semua penelitian dosen konsepnya kan melibatkan mahasiswa, sehingga penelitian kita itu bermanfaat untuk skripsi mahasiswa. Toh kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kalau kita penelitian publikasi kan juga dari mahasiswa itu. Sehingga menurut saya memang tidak wajib melibatkan mahasiswa, tapi sebaiknya kita melibatkan mahasiswa gitu. Dan memang tidak ada panduan keterlibatan mahasiswa dalam EBKM ya di proposal tahun ini, tapi dengan melibatkan PDDikti itu nanti akan dihitung mungkin untuk klasterisasi berapa mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen. Itu jadi begitu Bu Bandun, dicoba lagi aja. Mungkin puasa jadi masukan tidak bisa-bisa gitu ya. Mungkin izin menambahkan Bu Kartika ya. Jadi ini saran ya. Menurut saya lebih baik dimasukkan mahasiswa, dan mungkin kalau yang hibahnya bukan hibah pasca sarjana mungkin bisa lebih dari 1, 3 atau 4 ya. Karena nanti lembaga juga ditanya berapa jumlah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian ya. Nanti juga ditanya berapa jumlah keterlibatan mitra dalam penelitian dan pengabdian. Nah, oleh karenanya dan itu ada poinnya ya, Prof ya. Oke, ada poin penilaian enggak itu? Ada. Poin penilaian. Di penilaian ada, mohon maaf ya. Di poin penilaian. Di poin penilaian itu ada keterlibatan mahasiswa. Jadi memang kita harus melibatkan mahasiswa. Kalau misalnya disebutkan di proposal 2 mahasiswa terlibat tapi tidak ada NIDN-nya, ya dicoret sama reviewer. Tidak ada tidak ada nama sama NIM mahasiswanya gitu loh. Itu jadi sebaiknya dimasukkan kan hanya teknis saja memasukkan NIM gitu. NIM sama alamat KTP gitu ya kayaknya. Nomor HP, nomor email itu tidak harus. Pokoknya kalau nanti masuk ke Bima yang ada bintangnya merah itu yang wajib diisi. Tapi kayak nomor HP itu nggak diisi nggak apa-apa, langsung bisa disimpan gitu. Nah mungkin yang bintang merah itu tidak jenengan isi, tidak hanya NIM. Ada bintang merah misalnya alamat email atau apa gitu nggak diisi, dia nggak bisa ke-save. Coba dicek lagi, ada bintang merah di setiap kolom pada waktu kita mengentri mahasiswa. Itu memang agak lama mengentri data mahasiswa itu. Makanya saya kasih trik, disiapin dulu data mahasiswa ya. Itu. Saya kira begitu ya. Oke, jadi perlu dimasukkan ya Bapak Ibu sekalian, mahasiswa maupun kalau ada yang dari luar itu malah mungkin lebih memperkuat ya, karena mungkin yang penting yang tadi disampaikan oleh Prof. Indarto, kalau di situ merah ya berarti itu ada requirement itu berpengaruh pada penilaian, biasanya seperti itu. At least ada dulu lah, itu yang perlu diperhatikan. Saya pikir itu Bu Kartika. Oke, terima kasih Prof. Indarto dan Pak Rondi. Mohon maaf Bu Bandun kelewatan pertanyaannya. Semangat Bu Bandun. Insya Allah habis ini lancar.
Baiklah Bapak Ibu semuanya yang bergabung secara online maupun offline di sesi bimbingan teknis paparan pemateri di pagi sampai siang hari ini, kita sudah memasuki akhir dari acara. Mungkin sebelum saya tutup sebagai moderator sekaligus menggantikan pembawa acara karena nanti akan digantikan oleh moderator di sesi berikutnya, saya minta closing statement dari pemateri, dari Prof. Indarto sama Pak Rondi. Monggo, Pak. Baik, saya sarankan ya, karena kita itu klaster mandiri, jadi kalau bisa luaran proposal yang tersubmit itu lebih banyak. Ya. Saya sadar bahwa kita itu kan sedang ada heboh PAK dan sebagainya, makanya mohonlah kalau bisa masing-masing dosen itu bikin tim lah dengan mahasiswa bimbingannya. Insya Allah itu lebih membantu kita gitu. Ya mungkin cara kita kerja itu tidak harus sendiri terus gitu. Jadi sehingga lembaga ini akan bisa terdongkrak ya kinerjanya dengan banyaknya proposal yang dimasukkan ke BIMA. Dan karena kita klaster mandiri, maka penilaian itu hampir mirip dengan internal. Itu kan sebetulnya satu kesempatan. Kalau tahun ini tidak kita manfaatkan, bisa saja tahun depan kembali ke klaster utama. Klaster utama susah payah lagi kita melangkah. Itu harapan saya bagi para bapak dan ibu dosen. Ya memang waktunya 4 hari, tapi 4 hari kalau diserahkan ke mahasiswa selesai insya Allah. Minimal akun lah, itu kan akun tidak terkait dengan keuangan toh. Udah diserahkan aja ke mahasiswanya, tinggal diarahkan mahasiswanya ini yang harus di-entrykan gitu. Nanti dia ngentry untuk proposal paskanya dan ngentry untuk proposal kita gitu. Saya kira begitu. Oke, terima kasih begitu. Mungkin dari saya ini kita perlu terus ya berupaya untuk meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Apapun itu ya, ini karena yang di depan mata kita adalah program hibah di RTPM, maka kami menghimbau ya minimal ya paling enggak satu keris ya itu mengajukan satu proposal. Nah dengan demikian nanti paling tidak itu akan mendongkrak pengusulan. Nah nanti mesti di situ akan kita diterima atau tidak diterima. Paling tidak kalau kita misalnya nggak diterima, paling tidak kita belajar terkait dengan sistemnya. Jadi nanti kita tahu ya kekurangannya di mana sehingga nanti di periode-periode mendatang ya kita bisa mengajukan lagi. Tetap optimis ya karena itu yang modal kita itu optimis ya. Kalau kita sudah nggak optimis maka kita malas untuk mengerjakan sesuatu. Saya pikir itu Bu Kartika. Terima kasih banyak closing statement-nya Prof. Indarto dan Pak Rondi yang encouraging ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, monggo waktu 4 hari bukan sedikit dan juga bukan lama. Jadi tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini dari Prof. Indarto maupun Pak Rondi bisa memberikan brainstorming untuk kita semuanya dan lebih penting lagi semangat ya agar segera membuat proposal bagi yang belum atau yang sudah lebih bisa difokuskan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan supaya possibility-nya untuk diterima menjadi lebih besar. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah sesi pemaparan materi pada pagi sampai siang hari ini. Dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada banyak kekurangannya dan jangan lupa saya sampaikan bahwa nanti secara online di jam 1 sampai 3 akan ada bimbingan teknis sehingga Bapak Ibu jika ingin mendapatkan pendampingan secara langsung silakan bergabung secara online antara jam 1 sampai jam 3. Nanti akan kita arahkan siapa dari para peneliti di UNED yang tahun lalu sukses mendapatkan DRTPM yang akan menjadi pendamping dari Bapak Ibu semua untuk mengarahkan kira-kira poin-poin apa yang perlu diperhatikan dalam mengajukan proposal DRTPM tahun 2023 ini. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Akhirnya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, tidak hanya personal juga untuk institusi. Akhirnya saya tutup sesi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.